Jemaat yang dikasihi Kristus, selamat pagi, shalom. Dalam luka, ingatlah akan kasih sayang. Ini doa Habakuk yang sangat luar biasa sekali, saudara. Saya hendak memulai dari teks ini, kisah Habakuk. Saudara, memang doa iman dinaikkan oleh Habakuk di tengah-tengah keadaan yang sangat tidak baik sekali. Di tengah-tengah kondisi ini bangsa Yehuda yang sementara dalam keadaan yang babak belur. Kondisi babak belur ini, kalau kita membaca pada bagian-bagian sebelumnya, kita mendapatkan ada fakta bahwa memang ini kondisi pemerintahan di Yehuda yang cukup memprihatinkan. Ada kondisi yang cukup menekan dan berdampak pada penderitaan pada masyarakat yang cukup kuat. Perilaku orang yang memerintah di Yehuda pada waktu itu memperburuk situasi kehidupan di masyarakat. Saudara, kondisi semacam itu semakin parah lagi saat bangsa ini sementara dikepung atau diserang dengan sangat membabi buta oleh orang-orang Kasdim, bangsa Babel. Jadi kita dapat membayangkan seberapa menderitanya orang-orang Israel di Yehuda pada waktu itu. Bertubi-tubi masalah mereka hadapi, lepas dari satu datang lain. Jadi ada rentetan masalah yang dihadapi oleh kehidupan umat pada waktu itu, saudara. Dan ini yang menyebabkan kalau kita membaca pada pasal-pasal 1 dan 2, ini isi cuma 3 pasal saja. Dalam kondisi itu, ketika ada satu masalah, terus masalah yang lain datang, terus yang lain datang dengan sangat ganas menyertai hidup umat. Itu yang bikin kenapa Habakuk mengeluh. Dia berkeluh kesah kepada Tuhan tentang keadaan yang dihadapi tadi. Bertubi-tubi penderitaan dihadapi. Saudara bisa membacanya pada pasal 1 ayat 2 dan seterusnya. Ia berkeluh kesah, ia bersungut-sungut. Ini satu lagi datang, lepas dari satu lagi datang, terus masalah itu datang sini berganti menerpa kehidupan. Bahkan saudara, pada catatan lain, bukan saja dia berkeluh kesah atas apa yang dialami, tetapi dia juga mempertanyakan tentang keadilan Tuhan. Sebagai orang-orang beriman, bukan saja bersyukur kalau ada masalah datang, tapi bukan saja bersyukur atau berkeluh kesah, tapi kita juga mempertanyakan Tuhan ini. Kenapa kita ditimpali dengan berbagai masalah? Kira-kira begitulah gambaran pergumulan Habakuk di Yehuda pada waktu itu. Dalam bagian ini sebetulnya berisi tentang doa Habakuk. Saudara, ini yang paling menarik.
yang dalam doa ini Habakuk menyebutkan sebagai murka Allah. Sebagai murka Allah. Habakuk kemudian mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Dia mengalami satu perubahan yang awalnya berkeluh kesah, yang awalnya bersungut-sungut, yang awalnya mempertanyakan, Tuhan, kenapa ini terjadi kepada saya, kepada bangsa saya, kepada masyarakat, kepada keluarga. Dia mencoba beralih kepada satu keimanan dengan Tuhan dalam doa. Jadi dia ingat Tuhan dan dia berdoa di tengah-tengah keterpurukan ini. Dia mencoba menenangkan dirinya dan berdoa. Dia mengingat Tuhan dan dia berdoa. Saudara, ini catatan yang paling satu. Ada pergerakan sudut pandang yang awalnya ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi problem, dia memandang itu dari sudut pandang manusia dan menghasilkan sebuah implikasi keluhan bersungut-sungut dan mempertanyakan kehadiran Tuhan. Habakuk bergerak pada pendekatan iman. Dia bilang, kalau kita membaca keseluruhan kisah 1-3 ini, kita menemukan bahwa solusi untuk menghadapi problem itu adalah berdoa. Ingat Tuhan dan berdoa. Saudara, ini sudut pandang yang bagus. Bahkan di dalam doa itu, Habakuk mengakui tentang murka Allah, tentang kondisi-kondisi yang dihadapi sebagai implikasi terhadap perlakuan Tuhan. Tetapi di tengah-tengah itu, dalam doa ini disebutkan, Habakuk tetap melihat kasih sayang Tuhan. Jadi saudara, Habakuk menaikkan sudut pandang terhadap hidup. Dia tidak memandang masalah, dia tidak memandang penderitaan, dia tidak memandang keadaan yang dia hadapi dari sudut pandang manusia, tetapi dia mencoba melihat seluruh problem itu dari sudut pandang imannya kepada Allah. Bahwa di tengah-tengah murka itu ada kasih setia Tuhan yang luar biasa. Di tengah-tengah masalah ada rencana Tuhan yang luar biasa. Karena itu di bagian akhir ayat 19 dia katakan bahwa Allah yang membuat kakiku kuat berjejak di bukit-bukit, menjabat batu tandus di tengah-tengah problem. Jadi dia menaikkan sudut pandang, tidak lagi terfokus pada problem, pada masalah, tetapi kepada kuasa yang besar, kepada pandangannya tertuju pada Kristus. Ini makna minggu sengsara. Oleh karena itu kenapa kita membawa salib 1 sampai hari ini ke-5, supaya umat memandang kepada salib, diperingati oleh gereja sebagai sebuah bentuk peringatan kepada umat bahwa kita menjalani kehidupan saudara sebagai orang-orang beriman harus punya sudut pandang iman terhadap seluruh hidup yang dihadapi, supaya kita tidak bersungut-sungut, supaya kita tidak berkeluh kesah,
supaya kita bisa menemukan rencana Allah dalam kehidupan kita. Ini yang Habakkuk tunjukkan, mengajak umat untuk mari kita melihat kehidupan ini dari sudut pandang Tuhan. Ketika saudara mengalami penderitaan, mengalami masalah dalam hidup, sakit atau apapun itu, matamu jangan tertuju pada apa yang dialami, tapi tujukanlah pandanganmu kepada Sang Kristus. Itu makna dimulai dari mengusulkan cita, bahwa sekalipun orang menjalani jalan-jalan sengsara dalam hidup, tetapi kita harus bersukacita, dan alasan orang bersukacita adalah karena pandangan kita tertuju pada Kristus pada saat itu. Sudut pandang ini yang bisa merubah kita sekarang. Jadi perubahan itu terjadi juga karena sudut pandang kita yang tidak memandang pada masalah, tetapi justru pandanglah pada imanmu kepada Kristus yang menderita. Sebab kalau kita memandang kepada masalah, kepada sakit, kepada beragam segala percaya, tidak ada solusi. Yang ada hanya keluh kesah, bersungutan, mempertanyakan tentang Tuhan dan lain-lain, mencari kambing hitam dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain. Tetapi cobalah naikkan sudut pandangmu sebagai orang-orang beriman, melihat dari sudut pandang iman bahwa Allah sementara merendah kehidupan kita. Sama seperti saudara satu waktu seorang anak yang duduk di pangkuan ibunya di saat ibunya sementara menyulam bunga di kain. Dia lihat dari bawah ibunya sementara menyulam sebuah bunga yang indah, tetapi karena dia pandang dari bawah, yang dia lihat itu berantakan. Kayak kita sulam bunga begitu ya, sulam bunga. Bisa kalau kita mau bikin tapak meja, kita sulam. Kalau kita pandang dari bawah, seakan-akan tumbuhan-tumbuhan benang di bawah itu berantakan. Karena yang kita perhatikan itu kalau di atas kan rapi bentuk bunga, eksentis itu semua kita akan naik. Di bawah itu kadang-kadang nampak berantakan. Karena itu ibu itu bilang kepada anak, nak, jangan lihat dari bawah. Dia menggendong anaknya dan melihat dari atas. Ternyata hasilnya itu cukup bagus, sangat baik, sangat indah. Jadi kalau kita melihat dan memandang hidup ini dari sudut pandang kita, itu nampak berantakan, nampak kita mengalami masalah bertubi-tubi, nampak kita seringkali mengalami jalan-jalan jiwa berdosa, dan seringkali implikasinya adalah kita bersungut-sungut, kita berkeluh kesah, bahkan kita bertanya tentang kehadiran Tuhan, sama seperti Habakkuk. Karena itu di ujung cerita ini, kenapa Habakkuk mengajak kehidupan umat Yehuda untuk marilah memandang murka itu dari sudut pandang kasih Allah. Allah
yang mengasihi dan sementara merancang dan merendah kehidupan kita. Kadang-kadang kita berantakan, kadang-kadang kita mengalami masalah, satu lain, satu datang lain, bertubi-tubi. Tetapi selama kita punya sudut pandang masih tetap sama, selama kita punya cara pandang masih tetap tidak berubah, hanya ada kerugian, hanya ada persulitan, dan kita tidak mengalami pertumbuhan. Habakuk mengajak kita untuk mari kita berjumpa dengan Tuhan dalam doa. Mari umat yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap waktu dalam ibadah-ibadah, umat yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam doa, dalam membaca Alkitab, dalam mendengarkan firman, harus punya sudut pandang yang baru, yang mendorong kita bertumbuh, bahwa sekalipun di dalam murka Allah, di dalam berbagai masalah yang kita hadapi, Allah sementara merendah kehidupan kita, supaya kita dapat kekuatan untuk hidup, supaya ada perubahan, supaya ada pertumbuhan yang terjadi. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, karena itu Habakuk mengajak kita untuk mengingat kasih Tuhan, bahwa di dalam berbagai masalah yang dihadapi ada kasih Tuhan yang besar di situ. Ini memang agak sedikit ribet, tetapi kita diajarkan pergaulan orang-orang percaya dengan Tuhan harus membuat kita semakin sulit menghadapi kehidupan kita. Pandanglah kepada Sang Kristus, jangan memandang kepada apa yang saudara alami, sebab kasih Kristus lebih besar dari masalah, dari persoalan, dari keadaan yang sementara engkau jalani. Saudara, ada catatan yang kedua tentang perbuatan Allah. Kalau kita membaca doa Habakuk ini, saat orang-orang Kasdim menyerang dengan sangat membabi buta, orang-orang Babel menyerang Israel dengan membabi buta, ya, di Yehuda. Kalau kita membaca kisah ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Allah atau Habakuk yakin bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang jahat, orang-orang Kasdim, orang-orang Babel itu mereka akan susah sendiri. Kalau kita baca kisah ini, orang yang menabur kesusahan itu akan susah. Ada satu kesimpulan menarik dari tafsiran doa Habakuk ini adalah senjata makan tuan. Jadi Habakuk mau bilang, biarkan saja orang menebar, orang menabur keburukan, orang membuat orang lain susah. Nanti dia dapat, dia pembagian. Nanti apa yang dia bikin itu akan kena dia sendiri. Kira-kira begitu. Oleh karena itu, kenapa Habakuk mengurai tentang mengajak orang-orang untuk mengingat bagaimana Allah menyertai orang-orang Israel keluar dari Mesir. Dia mengutip, sudah baca ayat ke-3, ayat ke-4, ayat ke-5, ayat ke-6, bagaimana umat ditutup. Dan ada banyak orang yang menyerang dan mereka saja hancur. Firaun dengan kekuatan besar saksikan di sini, yang sudah mengepung orang-orang Israel di sungai dan yakin bahwa akan menang, tapi ternyata mereka bisa membelah sungai laut itu. Orang
Israel menyeberang. Dan mereka mengalami kehancuran dengan rencana mereka sendiri. Jadi segala taktik, segala keburukan yang dirancang, itu mereka akan makan mereka sendiri. Jadi senjata makan Tuhan. Karena itu Habakuk mengungkapkan kepada orang-orang Israel, ingatlah perbuatan Allah pada masa lalu. Anda tidak perlu khawatir, Anda tidak perlu mengalami banyak ketakutan karena orang yang merancang keburukan, orang yang sementara menyiksamu, orang yang sementara membuat engkau menderita. Doakan dan doakan dan akan menikmati buah dari keburukan yang mereka lakukan. Itu Allah bilang kepada orang-orang Israel dalam doa ini, meyakinkan orang. Jangan fokus pada apa yang orang perbuat bagimu, dan jangan balas. Biarkan aja. Mungkin Tuhan pakai doa untuk bentuk doa. Tuhan pakai bangsa-bangsa asing untuk bentuk orang Israel menjadi tangguh. Tuhan pakai orang lain untuk merancang keburukan bagi kita, untuk membuat kita tangguh. Biarkan mereka begitu saja. Toh mereka juga akan mengalami kesusahan. Siapa yang menaruh keburukan, dia sendiri yang akan menikmati. Karena itu kenapa dalam doa ini Habakuk mengajak orang-orang untuk mengingat bagaimana perjalanan orang-orang Israel, perbuatan Allah yang besar. Karena itu jangan cari kambing hitam, jangan marah orang-orang kasih, jangan tertuju pada murka yang tidak ada, tertujulah saja pada Allah. Pandanglah salib. Ini alasan orang-orang harus bersuka cita di tengah-tengah salib yang dia jalan. Pandanglah Kristus. Nanti Tuhan yang balas. Jangan balas. Dia bayar api kita balas. Dia apa? Bilang dalam doa ini sebagai kekuatan iman, sebagai sudut pandang yang baru kepada orang-orang pada waktu itu. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, masuklah kehidupan kita dalam minggu-minggu sengsara sebagai peringatan gereja ini, dengan menjalani kehidupan kita dengan tetap tertuju pada iman kita kepada Kristus, terhadap seluruh hal yang kita alami dalam jalan-jalan kehidupan kita. Percaya di situ Allah sedang merendam kehidupan kita. Tabulah kebaikan, jaga keintiman dengan Tuhan, berbuat relasi dengan Allah, supaya Anda dan saya memiliki sudut pandang yang tepat dalam hidup, supaya kita bisa bertumbuh dengan baik. Jangan menabur keburukan, jangan menabur sesuatu yang tidak baik, jangan menabur kesusahan, jangan menumpuk air mata orang lain. Sebab kata Habakuk, nanti senjata makan Tuhan. Kira-kira begitu apa yang hendak disampaikan. Sebagai orang-orang percaya, saudara dan saya terus menyekatkan diri dalam persekutuan ibadah, dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Harus membuat kita jalan hidup ini dengan sudut pandang yang terarah kepada Kristus yang menderita bagi saudara dan saya, supaya kita bisa bersuka cita